Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiratul Husna dari kelas 1B Prodi D3 Keperawatan Unisma Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Selamat menyaksikan. Itu sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita terhadap lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar, keringat, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan sistem integumen terdiri dari 3 lapisan, yaitu kulit ari atau epidermis, yang kedua kulit cangkat atau dermis, korium atau kutis, yang ketiga jaringan penyambung di bawah kulit atau subkutanea, hipodermis atau subkutis. Di sini saya akan menjelaskan 3 lapisan tersebut. Yang pertama ada kulit ari atau epidermis, merupakan bagian kulit paling luar. Epidermis dibedakan atas 5 lapisan, yaitu lapisan pertama lapisan tanduk atau stratum corneum, merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epiderma lebih ke dalam. Yang kedua lapisan bening atau stratum lucidium. Lapisan ini disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. 3 lapisan berbutir atau stratum granulusum adalah lapisan yang tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan dan mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan keempat, lapisan bertaju atau stratum spinosum. Lapisan ini disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang paling berhubungan dengan perantaran jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Yang kelima lapisan bening atau stratum germinatium atau stratum balaceae, merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel torak atau silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Kedua ada lapisan kulit cangkat. Lapisan kulit cangkat terdapat 2 macam kelenjar, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar palit. Yang pertama, kelenjar keringat mengatur suhu badan dan membantu membuang sia-sia pencernaan dari tubuh. Ada 2 jenis kelenjar keringat. A. Kelenjar keringat ekstrim. Kelenjar keringat ini terdapat di seluruh kulit, mulai dari telapak tangan dan telapak kaki sampai ke kulit kepala. B. Kelenjar keringat apokrin, yaitu hanya terdapat di daerah ketik, puting susu, pusar, daerah kelamin, dan daerah sekitar tubuh atau anogenital, menghasilkan cairan yang agak kental berwarna keputih-putihan serta berbaur khas pada setiap orang. Kedua, ada kelenjar palit. Kelenjar palit terletak pada bagian atas kulit, jangan berdekatan dengan kandungan rambut, terdiri dari gelembung-gelembung kecil yang bermuara ke dalam kandungan rambut atau folikel. Folikel rambut mengeluarkan lemak yang meminyaki kulit dan menjaga kelunakan rambut. Kelenjar palit berbentuk sabun atau urap kulit, terkecuali pada telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar palit terdapat di semua bagian tubuh, terutama pada bagian muka. Ya, ada jaringan penyambung di bawah kulit atau subkutane, hipodermis atau subkutis. Jaringan ini adalah jaringan yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan infle, saraf-saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam, membentuk kontur tubuh dan sebagai cadangan makanan. Si jaringan kulit: 1 pelindung atau proteksi, 2 penerima rangsan, 3 pengatur panas atau termoregulasi, yang keempat pengeluaran atau ekskresi, yang kelima penyimpanan, yang keenam penyerapan terbatas, yang ketujuh penunjang penampilan. Nah, fungsi kulit dalam
ikut mengambil fungsi respirasi. Fungsi ekskresi mengeluarkan zat yang tidak berguna bagi tubuh seperti NaCl, urea, asam urat, dan amonia pada fetus kelenjar lemak. Fungsi kulit dalam mengatur keseimbangan temperatur. Kulit berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh di permukaan kulit. Terdapat rambut yang menjaga suhu dan dalam lapisan dermis kulit mengandung sel yang dapat mengkondisikan suhu tubuh manusia. Fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi yaitu dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot atau otot berkontraksi pembuluh darah kulit kaya pembuluh darah sehingga mendapat nutrisi yang baik. Baik, sekian penjelasan materi tentang sistem integumen dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum